Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Legal Opini dan Uji Kepatutan dalam Hukum. Nah, jangan lupa ini metodenya sama seperti minggu lalu, metodenya asinkronus ya, melalui link video YouTube saya. Absensi 3 hari sejak hari ini, tuliskan di kolom komentar video saya, nama lengkap dan NPM. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Kemudian Bapak Ibu nanti tolong jangan lupa di like dan subscribe. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke perkuliahan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Ibunda kami yang telah meninggal di Selasa 28 Mei 2024. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan atau dibebaskan dari siksa kubur dan dimasukkan ke surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Bapak Ibu dengan doa-doa yang telah Bapak Ibu berikan kepada ibunda saya. Baik Bapak Ibu semuanya, istilah yang digunakan terkait pendapat hukum dan uji kepatutan ini sepertinya minggu lalu sudah kita bahas ya. Jadi ada beberapa istilah-istilah ya yang digunakan di legal opinion dan legal audit. Nah, kali ini kita membahas mengenai perbedaan antara uji tuntas dan legal opinion. Jadi Bapak Ibu ketika saya merubah nama ya, sebutan istilah legal opinion dan uji tuntas atau uji kepatutan atau legal reasoning ya, Bapak Ibu, saya berharap dari istilah yang minggu lalu sudah kita bahas, Bapak Ibu nggak bingung lagi ya. Hanya perubahan nama yang saya sampaikan, tapi maknanya tetap sama ya. Oke, uji tuntas ya, perbedaannya dengan legal opinion. Kalau uji tuntas ini penelusuran hukum terkait hal yang diperiksa, terdapat proses pemeriksaan, artinya lebih detail dari awal sampai akhir ada pemeriksaan. Tapi kalau legal opinion hanya kajian saja ya terhadap masalah hukum ya, tanpa proses pemeriksaan atau penelusuran. Jadi ketika nanti klien menceritakan tentang permasalahannya, kita langsung memberikan opini ya, nggak mesti harus ada pemeriksaan lagi atau penelusuran seperti uji tuntas. Nah kemudian yang kedua, di uji tuntas ini memberikan pandangan hukum ya atau alternatif yang ada sesuai hukum yang berlaku ya. Kemudian legal opinion ini ya berbedanya untuk menjawab suatu persoalan atau kadang untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi berbeda dengan uji tuntas ya. Kalau uji tuntas memberikan pandangan hukum, kemudian kalau legal opinion untuk menjawab persoalan. Oke, ya. Jadi jelas ya perbedaan uji tuntas dengan legal opinion. Kalau uji tuntas itu harus ada pemeriksaan ya. Jadi kalau klien menceritakan kronologi kejadiannya kepada kita ya secara lengkap ya. Di uji tuntas itu tidak serta-merta diterima ya. Itu harus ditelusuri dulu, harus diperiksa dulu. Karena di uji tuntas tidak serta-merta percaya kepada klien 100%. Kita harus benar-benar mengecek di lapangan ya. Kadang-kadang yang disampaikan nggak sesuai dengan kenyataan. Makanya itulah di uji tuntas lebih detail dan prosesnya lebih ya seperti agak ribet sedikit dibanding dengan legal opinion ya. Kemudian uji tuntas itu memberikan pandangan hukum, tapi kalau legal opinion menjawab persoalan ya. Oke, kemudian Bapak Ibu yang kami banggakan ada persamaan ya. Tadi kan perbedaan, ini sekarang persamaan uji tuntas dan legal opinion. Oh iya. Persamaannya yaitu melakukan identifikasi masalah atau hukum, kemudian mengkaji hubungan antara fakta, masalah dan peraturan hukum yang relevan, kemudian memberikan analisis hukum, lalu ada prinsip keterbukaan ya dan materialitas ya.
Jadi berdasarkan adanya kesamaan tersebut, maka due diligence. Nah, ini saya ubah lagi. Tadi kan saya bilang uji tuntas dan legal opinion. Saya kan sekarang membahas due diligence. Nanti pasti Bapak Ibu bingung. Ini kok Profes Mira ganti-ganti ya. Kadang due diligence, kadang uji kepatutan, kadang uji tuntas gitu ya. Jadi sengaja saya buat seperti ini supaya Bapak Ibu tuh hafal ya, setidaknya mengingat istilah-istilahnya dari legal opinion dan legal audit ya. Jadi berdasarkan adanya kesamaan tersebut, maka due diligence ini menginspirasi para praktisi hukum untuk menerapkannya dalam penanganan perkara hukum. Gitu. Makanya lebih ada pemeriksaan ya di pihak kepolisian dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Jadi ada identifikasi masalah, mengkaji, analisis ya, keterbukaan dan materialitas. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya. Sukses selalu untuk kita semua. Semoga bahagia dan selamat weekend. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.